Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang program studi biologi FMIPA Universitas Negeri Semarang. Nama saya Maria Dinia Fabiana dengan NIM 44114190443. Saya akan menjelaskan tentang apa itu biologi UNES, alasan kenapa harus memilih jurusan biologi di UNES, dan apa saja kurikulum yang dipelajari saat berada di jurusan biologi, apa saja prospek kerja setelah lulus biologi. Pertama ada jurusan biologi UNES. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan organisme hidup. Jadi semua makhluk hidup yang di dunia ini dipelajari dalam ilmu biologi, termasuk dalam struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan juga taksonominya. Jurusan biologi di UNES termasuk ke dalam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Terdapat dua program studi, yaitu program studi biologi dan program studi pendidikan biologi. Jurusan biologi di UNES itu sudah termasuk akreditasi A. Program studi ini menyelenggarakan pendidikan di bidang biologi dengan tujuan melahirkan sarjana sains di bidang biologi. Apa aja yang ada di UNES? Di UNES ada sarana dan prasarananya. Yang pertama itu ada gedung D1 sebagai gedung kegiatan belajar mengajar. Lalu biologi mempunyai gedung laboratorium di gedung D11 berisi 14 laboratorium yang digunakan untuk penelitian dan juga praktikum, dibagi menjadi 3 lantai. Ada kebun biologi dan penangkaran kupu-kupu, ada juga kebun hidroponik. Selanjutnya, kenapa harus memilih jurusan ini? Karena jurusan biologi itu asik. Kenapa disebut asik? Kita di sini bisa belajar sambil menjelajah. Kamu bisa berjalan-jalan, mengamati lingkungan sekitar, mengidentifikasinya. Terus kita juga belajar sambil mengamati. Setelah mengamati, kita bisa menuangkannya dalam bentuk laporan atau bentuk data. Terus yang terakhir, kita belajar sambil memperhatikan lingkungan. Karena kita mengetahui bagaimana lingkungan itu, jadi kita lebih paham dan lebih sensitif terhadap lingkungan, dan kita harus menjaga lingkungan tersebut. Ini beberapa contoh pembelajaran di biologi yang pernah dilakukan, kayak mengamati tumbuhan, bagaimana tata letak daunnya, bagaimana ujung daunnya, bagaimana struktur daunnya. Di sini ada pengamatan bagaimana isi dalam air, ada hewan apa saja. Terus setelah diamati, kita juga menggambarkan bentuk-bentuk hewan atau bentuk-bentuk tumbuhan tersebut ke dalam sebuah sketsa yang memperhatikan beberapa bagian penting seperti paruh, bulunya seperti apa, ini gimana. Terus selanjutnya ada kurikulum yang di biologi sama seperti jurusan lainnya. Terdapat dalam satu program sarjana terdapat 144 SKS yang terbagi selama 8-10 semester atau 4-5 tahun dengan total kurang lebih 96 mata kuliah, dan terdapat 4 konsentrasi, yaitu pada hewan, tumbuhan, mikrobiologi, dan lingkungan. Contohnya pada mata kuliah yang pada tumbuhan ada morfologi tumbuhan yang mempelajari tentang bentuk-bentuk tumbuhan, bagaimana penampakan luar tumbuhan. Yang kedua ada anatomi tumbuhan, mempelajari tentang strukturnya, bagaimana dalam struktur daun, struktur batang, struktur akar. Lalu ada taksonomi tumbuhan, ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup khususnya tumbuhan dan juga hewan. Ada embriologi tumbuhan untuk mempelajari bagaimana sebuah tumbuhan itu berkembang dan bertumbuh. Selanjutnya ada mata kuliah konsentrasi hewan seperti taksonomi hewan, itu pengelompokan hewan juga. Anatomi hewan mempelajari bagian-bagian tumbuhan hewan. Struktur jaringan hewan mempelajari bagaimana dalamnya sewaktu tumbuh hewan dan bagaimana cara kerjanya. Ekologi hewan dan entomologi yang mempelajari tentang serangga. Selanjutnya ada mikrobiologi dan lingkungan. Mikrobiologi, mata kuliahnya ada mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi molekuler, biologi jamur, bakteriologi, dan lain-lain. Sedangkan untuk lingkungan ada ekologi, pencemaran lingkungan, toksikologi lingkungan,
dan masih banyak lainnya. Ada juga mata kuliah yang di luar ini seperti mata kuliah umum bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan banyak lainnya. Selanjutnya ada prospek kerja. Apa sih prospek kerja dalam penjurusan biologi itu? Pertama, jurusan biologi itu bisa menjadi asisten penelitian biologi. Jadi kamu bisa masuk ke dalam laboratorium untuk meneliti sesuatu seperti penelitian di LIPI atau di laboratorium lainnya. Selanjutnya itu ada produk kontrol, kayak di sebuah perusahaan atau pabrik. Jadi kamu orang yang mengontrol kualitas di suatu produk biologi itu apa, misalnya kayak yogurt, tempe, terus beberapa makanan mungkin hewan, beberapa tumbuhan, makanan tumbuhan, atau obat-obatan, ya itu contohnya. Dan yang terakhir tapi masih banyak lagi, yaitu wirausahaan yang berbasis biologi. Belum tadi quality control, tapi ini yang bisa digunakan untuk wirausaha atau menghasilkan suatu produk yang bernilai ekonomis tinggi, seperti pengusaha tempe dan juga pengrajin tulang daun. Sebenarnya masih banyak lagi prospek kerja biologi, mungkin ini hanya seberapa dari itu. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Berpikir dalam biologi, apapun bentuknya, dapat dikembangkan melalui pembelajaran biologi yang sesuai dengan karakteristik materinya. Misalnya, berpikir sistematik melalui klasifikasi. Berpikir sibernetik melalui fisiologi. Berpikir probabilitas melalui genetika. Berpikir antiseptik melalui mikrobiologi. Bekal berpikir semacam itu akan sangat diperlukan bagi generasi muda Indonesia untuk berkompetisi dengan generasi muda negara lain dalam era globalisasi. Ilmu pengetahuan tidak selalu terbatas di dalam kelas. Karena kita diciptakan untuk terus bereksplorasi di alam sekitar kita.